Untuk cara pembuatannya, silakan kalian masak 1 bungkus Nutrijel melon yang dicampur dengan 4 sendok makan gula pasir dan air sebanyak 400 ml. Tambahkan sedikit pewarna makanan biar warnanya lebih menarik. Kemudian bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Setelah itu, lalu tuangkan cairan puding ini ke atas nampan dan diamkan beberapa saat sampai pudingnya dingin. Setelah pudingnya dingin, lalu kalian bisa memotongnya kecil-kecil menjadi bentuk dadu. Selanjutnya, kalian masak kembali 2 saset Nutrijel Plain yang dicampur dengan 10 sendok makan gula pasir dan air sebanyak 900 ml. Tambahkan juga 3 saset susu kental manis ke dalam cairan puding ini. Setelah itu, nyalakan apinya. Lalu bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Lalu kita mulai proses pencetakannya. Siapkan terlebih dahulu cupnya, lalu kita isi cupnya dengan irisan puding yang sudah kita potong dadu tadi. Nah, tiap-tiap cup kita isi dengan 1 sendok potongan dadu ya bun. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding susunya ke dalam cup yang sudah terisi dengan potongan dadu tadi. Setelah itu, aduk-aduk agar puding dadunya tidak berkumpul di bagian bawah. Nah, untuk sisa puding susunya ini bisa kalian tambahkan dengan 1 saset pop es rasa melon. Setelah itu, bisa kalian panaskan kembali sampai bubuk pop esnya ini larut ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kalian tuangkan cairan pudingnya ini ke atas puding yang sudah mulai mengeras. Setelah semua selesai, lalu kalian diamkan beberapa saat sampai dingin. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 25 cup ya bun. Dan untuk harga jualnya bisa kalian jual seharga Rp2.000 saja. Siapkan 2 saset bubuk Nutrijel rasa melon. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan. Setelah itu, aduk-aduk kedua bahan ini terlebih dahulu supaya tercampur merata. Bila sudah, lalu tambahkan air sebanyak 900 ml. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya bahan keringnya larut ke dalam air. Bila sudah, lalu nyalakan apinya. Kemudian bahan-bahan ini kita masak sambil terus diaduk-aduk supaya bagian-bagian yang ada di dasar panci tidak gosong. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian aduk-aduk kembali supaya uap panas berkurang dan busanya juga hilang. Bila sudah, lalu kita siapkan cupnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita isi dengan cairan puding melonnya. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 1 sendok makan biji selasih, kemudian kita rendam dengan air panas. Aduk-aduk supaya semua biji selasihnya terendam ke dalam air. Setelah itu, kita diamkan sampai mengembang.
Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 6 saset Nutrijel Plant. Tambahkan gula pasir sebanyak 450 gram. Kemudian aduk-aduk supaya kedua bahan ini tercampur merata. Bila sudah, lalu tambahkan air sebanyak 2500 ml. Untuk menuangkannya pun harus secara bertahap agar bahan-bahan keringnya ini tidak menggumpal. Bila sudah, lalu kita tuangkan sisa airnya. Setelah itu, nyalakan apinya, lalu kita masak bahan-bahan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk. Setelah mendidih, matikan apinya, kemudian aduk-aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Bila sudah, lalu kita ambil cairan puding beningnya sebanyak 1000 ml. Setelah itu, tambahkan dengan 2 saset susu kental manis. Setelah itu, aduk-aduk supaya susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding susu ini ke atas lapisan puding melonnya. Lakukan terus sampai semua cup terisi ya. Nah, untuk sisa puding beningnya ini, kita tambahkan dengan 4 saset Nutrisari rasa semangka. Tambahkan juga dengan biji selasih yang sudah mengembang. Setelah itu, aduk-aduk sampai bubuk nutrisarinya larut ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding semangka ini ke dalam cup. Nah, puding semangka ini akan semakin nikmat bila disantap dalam keadaan dingin ya guys. Nah, setelah semua selesai, lalu kita diamkan selama beberapa saat. Pertama-tama, kita siapkan 1 saset tepung agar-agar Plant kemasan 7 gram. 1 saset Nutrijel Plant kemasan 10 gram, 10 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sebentar biar nanti bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih air. Bila sudah, lalu kita tuangkan 1300 ml air. Kemudian kita nyalakan apinya. Selanjutnya kita masak dengan api yang sedang sambil sesekali diaduk-aduk ya agar bagian dasar pancinya ini tidak gosong. Nah, bila sudah mendidih, kemudian kita matikan apinya. Aduk-aduk lagi agar uap panasnya berkurang dan busanya juga hilang. Bila sudah, lalu kita ambil 500 ml puding beningnya. Kemudian kita tambahkan 1 saset susu kental manis. Tambahkan juga sedikit pewarna makanan.
Setelah itu, kita aduk-aduk agar warnanya tercampur merata ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kita siapkan dulu cetakan pudingnya. Setelah itu, kita tuangkan pudingnya ke dalam cetakan. Setelah itu, kita diamkan beberapa saat sampai pudingnya dingin. Setelah itu, kita ambil puding beningnya lagi. Lalu kita tuangkan ke dalam cetakan bunga jasmine. Kita tuang sampai setengah cetakan aja ya. Bila pudingnya sudah dingin dan mengeras, lalu kita keluarkan lagi dari dalam cetakan. Keluarkan menggunakan tusuk sate ataupun tusuk gigi juga bisa ya teman-teman. Lalu kita taruh ke dalam cetakan. Ini harus diperhatikan ya guys, jangan sampai salah. Ini kita taruh di dalam posisi terbalik. Jadi nanti posisi bunganya ini menghadap ke bawah ya guys. Biar hasilnya itu cantik maksimal, bunganya ini harus kita posisikan tepat di tengah-tengah cetakan ya guys. Nah, untuk sisa puding beningnya ini kita tambahkan dengan 1 saset susu kental manis. Lalu kita tuangkan puding susunya ke atas cetakan. Ini kita tuangkan dalam keadaan masih benar-benar panas ya teman-teman, biar nanti jarak antara lapisan puding bening dan puding susunya ini benar-benar menempel secara maksimal. Lakukan sampai selesai ya. Setelah selesai, lalu kita diamkan dulu sampai beberapa saat. Bila pudingnya sudah dingin dan mengeras, lalu kita keluarkan lagi pudingnya dari dalam cetakan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik banget kan? Oke teman-teman, aku kasih tips nih buat kalian yang mau bikin puding kaca seperti ini. Usahakan untuk memakai gula pasir yang warnanya itu benar-benar bersih dan putih. Biar nanti hasil pudingnya itu benar-benar jernih. Siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Tambahkan air sebanyak 400 ml. Tambahkan juga 1 saset SKM. Bila sudah, lalu kita masak dengan api yang sedang, sambil terus diaduk-aduk supaya bahan-bahan yang ada di dasar panci ini tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian tuang ke dalam wadah dan biarkan beberapa saat sampai pudingnya dingin. Bila puding kelapa mudanya sudah mengeras, kemudian kita kerok menggunakan kerokan kelapa. Ini kita kerok tipis-tipis aja ya guys, supaya nanti hasilnya jadi banyak. Nah, bila sudah selesai, maka hasilnya jadi seperti ini ya guys. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 2 saset Nutrijel rasa jeruk. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian tuangkan 900 ml air.
tambahkan juga sedikit pewarna makanan biar warnanya makin cantik ya guys. Bila sudah, lalu nyalakan apinya. Kemudian bahan-bahan ini kita masak sambil terus diaduk-aduk supaya bagian yang ada di dasar panci tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Setelah itu tambahkan dengan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk memberikan rasa segar pada puding sehingga pudingnya nanti terasa seperti rasa buah yang asli. Nah, untuk langkah selanjutnya kita siapkan cetakannya terlebih dahulu. Di sini aku memakai cup yang ukuran 50 ml ya guys. Setelah itu, satu persatu kita isi cupnya dengan puding kelapa muda yang sudah diserut tadi. Setelah selesai, kemudian kita tuangkan cairan puding jeruknya ke dalam cup yang sudah terisi dengan puding kelapa mudanya ya guys. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 25 cup ya guys.